saya sampaikan Pak Kapolres. Jadi ini tuntutan kami Pak, kami tidak akan buka ruas sebelum pihak PU hadir, kemudian membuat kesepakatan dengan kami yang disaksikan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Camat. Karena takutnya kami Pak jangan sampai kami dikadali yang kedua kalinya. Karena kemarin Pak kami sudah aksi di Pusang Bola, seketika kami aksi seketika itu juga dinas PU datang bawa dua timbunan dengan satu alat berat. Selesai mereka kerja itu hari, mereka langsung pulang, sampai sekarang tidak pernah muncul-muncul. Jadi itu Pak yang kami khawatirkan, jangan sampai kami dikadali lagi yang kedua kalinya. Makanya kami sampaikan, kami pertegas bahwa kami tidak akan buka ini ruas sebelum pihak PU datang hadir untuk kemudian membuat kesepakatan dengan kami yang disaksikan dengan pemerintah setempat, dengan unsur kepolisian, apalagi ada Pak Kapolres, beserta bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, teman-teman aktivis dan mahasiswa yang kemudian akan jadi pegangan kami untuk kami kawal sampai di tahun penganggaran tahun 2021. Itu Pak Kapolres. Pertama-tama kami atas nama masyarakat Anggata mengucapkan selamat datang kepada Kapolres kita yang peduli terhadap setiap gerakan-gerakan yang sifatnya untuk kepentingan umum. Dan hari ini Pak, mulai pagi alhamdulillah kami bersama tim lapangan semua bahu-membahu tetap pada konsistensi perjuangan pertama, bahwa kita memperjuangkan akses jalan kita yang sudah banyak menimbulkan kecelakaan. Kemudian tentunya kenapa kami juga harus turun tangan pemerintah kecamatan bersama masyarakat. Kami sebenarnya sudah 2 kali mengalami trauma, dan trauma besar adalah di mana sudah 2 kali terjadi gas LPG pertama terbalik di Desa Lamoen. Itu membutuhkan evakuasi yang cukup lama, dan itu kalau dia meledak dapat mengancam jiwa kecamatan Anggata. Kemudian kedua lagi belum lama, karena faktor jalan, kebetulan kami pada saat itu ada di belakangnya, terjadi kebocoran gas di mana kondisi jalan yang cukup parah, mobilnya cukup besar tetapi masih terantuk di bawah gundukan tanah sehingga mengalami kebocoran. Dan ini yang paling luar biasa Pak Kapolsek, Pak Kapolres, kami laporkan, saya bersama Pak Kapolsek selama 3 malam tidak tidur memantau sampai pagi, sampai jangan ada titik api atau titik panas, karena teknisnya mengatakan kalau ini terjadi maka di sekitar sampai radius 10 kilo akan rata. Inilah yang terjadi, sehingga kami pun hari ini turun berjuang bersama masyarakat semata-mata kepentingan pelaku usaha, semata-mata tujuan supaya ekonomi kita tetap berjalan seperti biasa dan jangan lagi ada insiden-insiden yang sangat membahayakan. Karena rute ini satu-satunya rute yang menghubungkan dari kota Makassar, Kolaka untuk menuju Kendari. Tidak ada lagi rute lain, karena kalau melewat Konawe sangat tidak dimungkinkan, kondisi jembatan sudah miring. Sehingga dengan rute satu-satunya ini sebenarnya para sopir, saya juga mengatakan mohon bersabar, kita berjuang untuk Bapak juga, karena mereka juga sudah berani mengambil resiko sudah beberapa kali Pak, malah gardangnya dan pecah. Saya malah kemarin malam berada di Pusanggula, saya laporkan Pak Kapolres, kami turun tangan bersama masyarakat, aparat desa, beli batu menimbun supaya semata-mata bisa lewat mobil trek Pak. Bayangkan mobil trek saja sudah tidak bisa lewat. Inilah upaya kami dari kecamatan bersama masyarakat, tentunya bukan hanya demo, kami juga sudah menutup beberapa lubang, tapi beberapa kekuatan kami sebagai masyarakat sudah beli batu, kemudian kami juga pakai tenaga. Ini tidak cukup dengan tadi saya menghitung dari pagi Pak, ada 18 titik hanya untuk di Kecamatan Anggata. Ini titiknya hanya bisa dikerja oleh alat berat, kemudian ditimbun secara profesional. Dan ini yang kami butuh adalah penanganan pertama. Pengaspalan itu nonsen untuk di tahun ini, tetapi penanganan pertama dengan perkerasan, dan tentunya yang bisa dilakukan oleh PU Bina Marga. Mudah-mudahan hari ini seperti yang sudah dijelaskan Komisi 3, tadi saya sudah komunikasi dengan staf Sekretariat Komisi 3, mereka besok akan ke sini Pak. Kemudian tadi saya telepon juga, saya tembus dengan kepala seksi yang membidangi jalan dan jembatan atas nama Pak Beni, katanya sudah perjalanan menuju ke sini untuk menyampaikan ke kami bahwa kegiatan ini akan dilakukan tidak putus. Kami tidak ingin hanya janji, karena ada pengalaman Pak waktu demo di Pusanggula kemarin hanya 1 hari, begitu setelah ya ditarik lagi alatnya. Kami ingin, karena ini adalah kebutuhan kita semua untuk mengantisipasi kecelakaan dan juga Kantipmas Pak. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh aparat kepolisian, apalagi sudah turun langsung pimpinan tertinggi kami di Kepolisian Konawe Selatan, melihat kami bahwa kami ini bukan hanya mementingkan sekedar satu golongan. Dan hari ini demo kami tidak menyindir siapa-siapa, tapi kami melihat bahwa jalan provinsi ini yang berkompeten untuk datang melihat kami supaya segera diperbaiki. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!
ramadan buat kami adik-adik. Iya. Iya, oleh karenanya dengan hormat Pak Kapolres kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Camat Angata, Bapak Kapolsek Angata, beserta perangkat-perangkat Kecamatan Angata, rekan-rekan jajaran, dan yang saya cintai dan saya banggakan, saya hormati rekan-rekan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Angata. Aman saya tambahkan bergerak di sini adalah bersatu gelorakan suara rakyat. Saya tambahkan boleh ya, saya tambahkan ya, aman bergerak ya. Yang pertama-tama dan utama, saya mengajak kita sekalian untuk tak henti-hentinya memanjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan rahmatnya kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul di sini. Tentunya ini bukan faktor kebetulan, ini adalah semua semata-mata karena kehendak Tuhan. Kita semua bisa berkumpul di sini sebab akibat. Saya terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Angata yang sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyampaian aspirasi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat setempat yang sudah kooperatif bersama-sama ikut peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang saya kasih dan saya banggakan selalu, saya mohon maaf saya baru bisa bergabung bersama rekan-rekan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, para tokoh masyarakat, rekan-rekan mahasiswa baru bisa bergabung, dan saya apresiasi ya, saya mendukung kegiatan untuk kemajuan selama kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tertib dan aman tentunya. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian terkasih, segala sesuatu butuh proses ya, tidak bisa serta-merta kita bicara hasil akhir. Saya menghimbau kita sekalian untuk bersama-sama kita monitor dan mengawal proses tersebut. Tentunya sebagai pembina Kamtibmas, saya akan ikut mengawal sejauh mana, memfasilitasi sejauh mana yang menjadi ranah saya akan saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan sudah tahu semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti pada pukul 1 tepatnya di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara akan dilaksanakan rapat koordinasi ya, terkait dengan situasi yang ada di tempat kita saat ini. Kebetulan saya mantan dari keluarga besar Direktorat Lalu Lintas yang berkaitan dengan masalah transportasi, keamanan, dan keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Saya akan komunikasikan dengan pihak Direktorat Lalu Lintas, dan saya minta kepada siapapun yang ikut rapat untuk segera menindaklanjuti, dan setidaknya ada perkembangan yang bisa ya, saya akan memotivasi untuk bisa memberikan betapapun perkembangan yang ada ya, supaya masyarakat tahu, supaya kita tahu bersama, transparansi, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab moral, saya akan kawal kegiatan tersebut, saya akan monitoring, dan saya akan informasikan kepada elemen dan pejabat terkait ya, supaya dalam proses waktu ini bisa ditindaklanjuti. Namun saya terima kasih, saya dapat informasi dari Pak Camat bahwa dari pihak PUPera Provinsi sudah ada upaya. Mari kita sama-sama hargai, mari kita sama-sama monitoring kegiatan tersebut
sehingga diharapkan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar. Nanti dalam prosesnya juga tentunya membutuhkan pengawalan terkait dengan proses. Saya mohon ini kita bisa sinergi antara pihak keamanan dengan potensi masyarakat untuk sama-sama kita melakukan pengaturan ketika kegiatan tersebut dapat berjalan. Kita akan melakukan rekayasa lalu lintas sehingga aktivitas kegiatan tentunya masyarakat pengguna jalan juga tidak bisa terhalang terlalu lama. Karena kami dari pihak kepolisian memiliki kewajiban moral untuk memfasilitasi mereka juga yang memiliki kepentingan, ya, bisa menggunakan akses jalan yang lain selama kegiatan ini berlangsung. Saya rasa demikian penyampaian dari saya. Sekali lagi saya terima kasih. Salam hormat dalam salam kenal kepada rekan-rekan sekalian, ya, kepada rekan dari Jenderal Lapangan, ya. Oh, Jenderal Lapangannya, Bang. Oke. Salam kenal dan rekan-rekan sekalian selaku penanggung jawab aksi kegiatan. Saya terima kasih lagi dan salam hormat dan kenal saya. Mari kita sama-sama mengikuti proses ini, nanti betapapun perkembangan akan kita komunikasikan selalu. Jangan sampai miskomunikasi sehingga menimbulkan persepsi dan akan menambah masalah kembali. Dan saya mohon ini betul-betul akan kita awasi tentunya. Saya harapkan, saya himbau jangan sampai ada arus kepentingan tertentu, suatu tujuan tendensi tertentu, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh suatu kepentingan tertentu, suatu tujuan dan tendensi tertentu. Ini harus kita, dan saya akan terus ingatkan sebagai sesama umat, sebagai sesama rekan, akan saya ingatkan jangan sampai kita terjerumus dalam arus-arus kepentingan tertentu, sehingga keamanan khususnya di wilayah Kecamatan Angkata ini dapat kita kondusifkan. Ini kewajiban moral dan janji moral saya khususnya untuk Kecamatan Angkata. Ya. Baik, sekian dan terima kasih. Sukses selalu mulai kebersamaan. Semoga berkah selalu menyertai kita semua yang diberikan amanah kepercayaan, diberikan kesehatan untuk bisa bekerja semaksimal mungkin. Ya, kita doakan beliau-beliaunya diberikan rahmat kebijaksanaan sehingga mampu berpikir bijaksana untuk kita semua. Kita doakan juga mereka beliau-beliaunya dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak kepentingan. Ini yang harus kita doakan bersama, kita doa yang terbaik sehingga tujuan ini dapat tercapai. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Terima kasih.